Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang kedua dari mata kuliah budidaya tanaman, yang mana untuk PPT-nya sudah bisa Anda download di e-learning UPN. Ya. Saya menjelaskan apa yang ada di PPT tersebut. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai tanaman dan lingkungan. Nah, untuk pertumbuhan tanaman itu selalu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud faktor internal yaitu faktor yang ada dalam tubuh tanaman itu sendiri. Misalnya keberadaan akarnya, kemudian keberadaan batangnya, keberadaan daunnya, keberadaan buah atau bijinya. Nah, mengapa faktor dari dalam tubuh tanaman ini juga mempengaruhi? Karena masing-masing bagian tanaman tersebut juga mempunyai fungsi yang akan bisa mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman. Seperti misalnya kalau akar itu kan fungsinya sebagai penyerap unsur hara. Nah, kalau akarnya itu tidak tumbuh dengan baik, maka fungsi untuk menyerap unsur hara ataupun air itu juga bisa tidak berjalan secara normal, sehingga dampaknya bisa berdampak juga pada proses pertumbuhan dan perkembangan serta produksi tanaman. Begitu juga dengan organ-organ yang lainnya, khususnya di sini untuk daun. Anda tahu bahwa daun sebagai organ penting dalam aktivitas fotosintesa. Jika suatu tanaman itu belum cukup mempunyai daun ataupun daunnya yang tumbuhnya kecil atau sempit atau saling tumpang tindih, maka efektivitas untuk penyerapan penyerapan radiasi matahari itu tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga energi yang diambil atau yang berasal dari radiasi matahari itu tidak bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk proses fotosintesa. Nah, kemudian buah. Anda tahu buah itu merupakan pusat atau tempat cadangan makanan untuk pertumbuhan biji, yang mana kalau biji itu sudah jatuh atau akan tumbuh di tempat yang lain. Biasanya ketika biji yang ada di dalam buah atau di dalam polongnya itu ataupun apa yang melindungi dia, ya, ketika tanaman itu masih muncul atau masih berkecambah di mana organ-organ tanaman yang lainnya belum sempurna untuk melakukan fungsinya, maka biji tersebut, calon tanaman tersebut mengambil makanan dari cadangan makanan yang terletak pada daging buahnya ataupun buah dari biji, ya, bisa misalnya kedelai, kacang hijau, itu bentuknya kan biji. Nah, di dalam biji itu ada calon tanaman yang bisa tumbuh yang mana memakan dari cadangan makanan yang tersimpan di dalam biji. Tapi kalau yang misalnya berbentuk buah, misalnya pada mangga ataupun pada buah kelapa, ya, seperti itu. Nah, itu di dalamnya juga selain ada daging buahnya sebagai makanan cadangan untuk embrio tersebut, bijinya itu sudah ada di bagian dalam buah tersebut. Konsep daripada dasar produksi tanaman di sini adalah bahwa tanaman itu bentuk produksinya adalah karbohidrat. Dan karbohidrat itu merupakan hasil akhir dari fotosintesa yang merubah bahan organik CO2
dan air menjadi karbohidrat dengan bantuan radiasi matahari. Nah, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa konsep dari dasar produksi tanaman itu adalah pengubahan atau pengalihan energi surya menjadi produksi. Nah, bentuk produksi itu ya karbohidrat itu sebagai hasil utamanya. Sedangkan hasil sampingannya adalah O2. Ya. Jadi, kalau radiasi matahari tersedia dalam jumlah yang banyak, dan faktor-faktor lain yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu dalam kondisi yang stabil, maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi atau semakin besar energi matahari yang bisa ditangkap dan diserap oleh daun, maka akan semakin tinggi juga nanti produksinya. Jadi itu merupakan faktor-faktor produksi yang berperan dalam capaian akhirnya, ya, itu. Nah, karena dari tadi dikatakan bahwa satu-satunya energi yang bisa membantu untuk terjadinya proses fotosintesa itu adalah dari matahari, yang mana Anda sudah mengetahui pada kuliah yang lalu di agroklimatologi, ya, dikatakan bahwa sebetulnya di dalam radiasi matahari itu ada 3 unsur yang perlu kita ketahui, yang semuanya juga berperan pada aktivitas fotosintesa atau berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi tanaman, yaitu unsur tersebut sebagai intensitas cahaya. Ya, intensitas cahaya itu menunjukkan jumlah kalori atau energi. Ya, energi, seberapa besar energi yang terkandung atau terserap oleh daun untuk bisa mengubah CO2 dan H2O untuk menjadi karbohidrat. Dalam cahaya matahari juga kita perlu mengetahui mengenai unsur kualitasnya. Nah, kualitasnya ini biasanya ditunjukkan dengan adanya perbedaan panjang gelombang. Nah, panjang gelombang yang efektif untuk aktivitas fotosintesa itu berada pada kisaran 400 sampai 750 MU. Ya. Nah, ini kita kenal dengan istilah visible light, yang mana dalam visible light itu kita juga sering mengenalnya dari warnanya, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ya. Nah, selain 2 unsur tadi, ada satu lagi unsur yang juga banyak berperan pada aktivitas pertumbuhan dan produksi, yaitu fotoperiodisitas. Yang dimaksud fotoperiodisitas di sini adalah lama penyinaran, ya, panjang hari. Lama penyinaran dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini Anda tentunya juga sudah mengenal di kuliah yang kemarin, ya. Kategori hari panjang itu berapa? 12, 14 atau lebih dari 14, ya. Kemudian kalau pendek di bawah 12 atau bisa juga 4, yang netral itu 12, 14, ya. Itu. Nah, kemudian dari akibat adanya fotoperiodisitas itu muncullah spesifikasi tanaman, yaitu tanaman hari pendek, tanaman hari panjang, dan tanaman hari netral. Nah, ini biasanya kita bisa melihatnya pengaruhnya pada waktu pembungaan atau proses pembungaannya. Kalau tanaman hari pendek itu biasanya bisa berbunga di saat matahari atau sinar matahari yang diterimanya tidak terlalu panjang, ya, hanya sebentar saja. Tapi bukan berarti sebentar hanya 1-2 jam, ya tidak, ya. Jadi di situ pengaruhnya pada berbunga.
Nah, sebaliknya pada tanaman hari panjang, ya, kalau berbunganya bila siang harinya panjang, artinya tanaman tersebut baru mau berbunga kalau mendapatkan penyinaran melebihi 14 jam. Ya. Bisa itu contohnya tanaman lobak, tanaman selada, tanaman dahlia. Ya. Nah, sedangkan kalau tanaman hari netral itu tanaman tersebut tidak dipengaruhi atau tidak berefek apakah mendapat lama penyinaran yang kurang atau berlebihan, itu tetap saja ritme pembungaannya itu tetap sama. Nah, ini bisa kita lihat pada tanaman tomat, lombok, tembakau atau lain-lainnya. Nah, itu nanti bisa Anda cari sendiri mana yang berkriteria tanaman hari panjang, tanaman hari pendek, dan tanaman yang netral. Nah, kemudian slide berikutnya adalah faktor eksternal yang berikutnya, yaitu suhu. Di sini kisaran suatu tanaman itu bisa hidup itu antara suhu 5 sampai 40 derajat Celcius. Tetapi perlu Anda pahami ya bahwa suatu tanaman itu akan bisa tumbuh dan berproduksi baik bila tanaman tersebut tumbuh pada suhu optimum. Ya. Nah, plus minusnya dari suhu optimum itu ya jangan terlalu jauh, jangan terlalu ekstrim. Seperti misalnya tanaman jagung ini. Tanaman jagung mempunyai suhu optimum 32 sampai 35. Nah, maka Anda kalau ingin mendapatkan pertumbuhan dan produksi yang bagus, maka Anda memilih lokasi atau lahan yang suhu di daerah tersebut itu sekitar 32 sampai 35. Nah, bisa plus minusnya misalnya 28 atau sampai 37. Nah, itu masih memungkinkan. Jadi tidak drastis misalnya Anda memilih yang bersuhu ini minimal 8 derajat. Ya tumbuhnya tumbuh. Cuma tumbuhnya itu tidak maksimal. Bahkan mungkin tumbuhnya akan lama, kemudian tanaman tersebut akan menjadi kerdil seperti itu. Ya. Nah, secara detailnya ini nanti Anda juga bisa mendapatkan penjelasan yang lebih spesifik pada saat Anda mengikuti kuliah fisiologi tanaman. Ya. Mengapa suhu ini bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman? Karena suhu ini banyak berperan pada aktivitas enzim, ya. Karena sifat enzim itu kalau suhunya tinggi maka akan mempercepat ya gerak enzim atau aktivitas enzim. Tapi tentu saja pada peningkatan suhu tertentu. Kalau terlalu tinggi juga itu akan enzim akan mengalami denaturasi atau kerusakan. Seperti itu. Nah, jadi ini penjelasan yang bisa saya sampaikan pada Anda terkait dengan slide-slide yang Anda unduh dari e-learning ya. Nah, untuk pembahasan atau diskusi selanjutnya bisa kita lanjutkan di Google Classroom ya. Nah, nih ya. Udara. Nah, ini bisa Anda jawab untuk yang slide terakhir sebagai pretest Anda nanti. Apakah Anda sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Mungkin Anda bisa menambah dengan membaca buku-buku lain. Nah, nanti untuk pertanyaan ini saya ingin tahu dulu bagaimana jawaban Anda. Nanti kita diskusikan lanjut di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.